Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Laila Ratna Anjani, Teknik Perminyakan D, angkatan 2022, NIM 22011153. Saya akan mempresentasikan hasil laporan praktikum Fisika Dasar 1 dengan materi gerak peluru. Jadi, pertama-tama kita masuk ke daftar isi terlebih dahulu. Daftar isinya terdiri dari pendahuluan, dasar teori, metodologi, analisis data, dan pembahasan. Yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Sebelum masuk ke materi, kita mengetahui abstraknya terlebih dahulu. Praktikum ini adalah praktikum percobaan gerak parabola. Jadi praktikum ini bertujuan untuk mengetahui konsep gerak dua dimensi dalam gerak parabola serta mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi jarak jatuh, titik tertinggi, dan waktu jatuh benda. Praktikum ini dilakukan dengan media virtual berupa PET simulasi. Kita akan masuk ke bab 1 atau pendahuluan. Jadi gerak parabola ini atau gerak peluru merupakan jenis gerakan di mana pada mulanya benda diberi kecepatan awal, lalu gerakan benda sepenuhnya dipengaruhi gaya gravitasi. Contohnya seperti saat kita bermain sepak bola dengan menendang bola tersebut hingga melambung, maka apabila kita sadari kita telah menerapkan gaya tersebut, yaitu gerak parabola. Nah, dari contoh di atas, gerak parabola ini bisa dihitung dengan rumus fisika. Ada beberapa variabel yang bisa dicari, misalnya jarak tertinggi, tinggi maksimum, dan juga jarak tembakan maksimumnya. Tentu untuk memahami hal tersebut, kita harus memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan gerak parabola ini. Nah, di praktikum ini kita memiliki tujuan dan permasalahan. Tujuannya diantara lain untuk memahami hubungan kecepatan awal dengan waktu peluru di udara, memahami hubungan antara kondisi awal dengan jarak maksimum, dan memahami dan mendeskripsikan gerak peluru dengan baik. Dan permasalahan dalam praktikum ini adalah bagaimana hubungan antara kecepatan awal dengan waktu peluru di udara, bagaimana hubungan antara kondisi awal dengan lintasan peluru, dan bagaimana memahami dan mendeskripsikan gerak peluru dengan baik. Kita masuk ke bab kedua, yaitu dasar teori. Jadi gerak peluru atau parabola ini pada dasarnya merupakan perpaduan antara gerak horizontal yang searah dengan sumbu X dan juga vertikal yang searah dengan sumbu Y. Jadi gerak parabola atau gerak peluru ini merupakan gabungan antara gerak lurus beraturan GLB dengan arah horizontal serta gerak lurus berubah beraturan atau GLBB dengan arah vertikal. Jadi kedua komponen ini tidak saling mempengaruhi. Nah, gerak peluru ini adalah gerak di mana suatu benda diberi kecepatan awal dan berjalan sejauh lintasan yang dipengaruhi awal dan berjalan sejauh lintasan yang dipengaruhi gaya gravitasi bumi yang lintasannya berbentuk parabola. Jadi gerak parabola ini selalu mempunyai sumbu X dan Y, di mana besar sumbu X selalu sama sedangkan sumbu Y ini dapat berubah-ubah. Dan besar sumbu Y ini saat berada di titik tertinggi adalah besarannya 0, dan pada gerak parabola ini selalu ada benda yang terjatuh dan ada yang dinamakan dengan Ymax atau tinggi maksimum. Jadi yang terdapat di gambar adalah vektor dan lintasan gerak proyektil yang dimana dalam gerak peluru, gerak pada bidang horizontal dan vertikalnya tidak saling mempengaruhi satu sama lain. Jadi analisisnya dilakukan secara terpisah. Nah, selanjutnya ini adalah rangkuman dari komponen sumbu X dan sumbu Y, yang dimana jenis gerak dari sumbu X ini GLB arah horizontal dan gerak parabola komponen X-nya adalah komponen GLB arah horizontal. Yang mana kalau kita mau mencari kecepatan geraknya yaitu Vx sama dengan X, Vx sama dengan V 0x sama dengan V0 cos theta, dan dimana posisi perpindahannya tuh S sama dengan Vt, gerak parabola komponen X-nya X sama dengan V0 cos theta kali T. Jadi komponen sumbu Y-nya itu jenis geraknya GLBB arah horizontal,
vektor kecepatan awalnya V0 dan untuk mencari gerak parabola komponen Y-nya itu kita bisa menggunakan V0Y sama dengan V0 sin theta. Untuk mencari kecepatan geraknya ada Vt sama dengan V0 plus At. Untuk mencari gerak parabola komponen Y-nya itu jadi V sama dengan V0 sin theta dikurang Gt. Untuk kecepatan geraknya tadi ada Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 AS. Untuk posisi atau perpindahannya ada S sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. Selanjutnya kita masuk ke bab 3 atau metodologi. Jadi ini ada flowchart di mana semacam bagaimana cara kita melakukan praktikumnya nanti dengan menggunakan aplikasi PET ini. Jadi pertama-tama kita buka dulu PET di browser, terus itu buka project motion, buka lab, setting variabel yang digunakan, lakukan uji tembak, lakukan pengukuran pada lintasan proyektil, catat alat yang diperoleh, dan lalu buat grafik dan dibuat presentasi. Nah, untuk alat yang digunakan ada PET simulasi, laptop atau komputer, dan juga Microsoft Excel. Untuk prosedur kerjanya, yang pertama kita buka dulu link PET Projectile Motion Simulation. Yang kedua kita klik lab seperti yang ditunjukkan pada gambar. Yang ketiga gunakan simulasi secara bebas agar kita terbiasa aja menggunakan aplikasi ini. Yang keempat atur kondisi awal beberapa nilai besarannya seperti yang ditunjukkan di gambar sesuai dengan instruksi yang diberikan. Untuk kecepatan awal atur masing-masing 5, 10, 15, 20, 25, 30 meter per sekon. Untuk setiap kecepatan awal tembak meriam dan arahkan alat ukur yang ditunjukkan di bawah ini pada posisi akhir proyektil setelah proyektil ditembakkan. Lalu catat data yang Anda peroleh pada tabel 1. Dengan menggunakan Microsoft Excel buat grafik VR berdasarkan nilai pada tabel 1. Nah, dari praktik yang kita lakukan menggunakan PET simulasi ini kita bisa mengolah datanya pada tabel 1 dengan kecepatan awalnya 15 sampai dengan 30 meter per sekon dengan diameter 10 meter, gravitasinya dengan gravitasi tetap yaitu 9,81 meter per sekon, masanya 2 kilo dan sudut elevasinya itu 50. Untuk tabel kedua dengan kecepatan awalnya 15 meter per sekon, diameternya 0,3 meter, gravitasinya 9,81 meter per sekon, masanya 1,5 kg, sudut elevasinya 50. Untuk tabel ketiga, kita bisa menggunakan kecepatan awalnya 15 meter per sekon, diameternya 0,3 sampai dengan 1 meter, gravitasinya 9,81, masanya 15 kg, dan sudut elevasinya 50. Kita masuk ke bab 4 yaitu analisa data dan pembahasannya. Nah, dari pengolahan data tadi tuh kita bisa dapat tabel ini, di mana tabel pertama ini ada tabel dengan tabel yang mengamati kecepatan dengan massa tetap. Di mana jika kecepatannya 15 meter per sekon dengan waktunya 2,34 second, range-nya 22,59 dan VO kuadratnya 225. Kita melakukan analisis datanya ini berulang dengan kecepatannya 15 sampai dengan 30. Sama dengan tabel kedua, jika kita ingin mengamati massa yang berbeda,
1 sampai dengan 5, jadi, kita bisa ubah aja masanya dari 1 sampai dengan 5, nanti time-nya, akan tetap yaitu 2,34 dengan range-nya 22,59 meter. Untuk tabel ketiga ini untuk mengamati diameter dengan massa tetap. Selanjutnya ini adalah hasil data diagram yang didapat, diagram VO dengan T, D dengan R, VO kuadrat dengan T, D dengan T, M dan T, VO kuadrat dengan R, dan M dengan R. Selanjutnya ada perhitungan. Jadi, pada tabel 4.1 itu grafik VO sampai dengan T itu 50 derajat, kita akan membuktikan apakah gradien M linearnya ini dengan persamaan rumus. Jadi untuk rumusnya sendiri itu T sama dengan 2 sin theta per gravitasi dikali V0. Nah, untuk sin tetanya sendiri, tetanya sendiri udah diketahui 50 derajat, jadi kita tinggal masukin aja 2 sin 50 derajat V0 per 9,81, karena gravitasi kita menggunakan gravitasi tetap yaitu 9,81, di mana diketahui menjadi 1,5320 per 9,81. Nanti hasil dari T-nya itu 0,1561. Dan untuk regresi linear pada grafik 1, V0-nya dengan T adalah Y sama dengan, ini rumusnya ya, Y sama dengan MX plus K, ditambah K. Jadi M sama dengan, seperti yang rumus di sini nanti diketahui hasilnya 0,151405. Dengan rumus error atau perhitungan errornya itu dari rumus teori dikurang rumus gradien per rumus teori dikali 100%. Jadi 0,1561 dikurang 0,1517 per 0,1561 dikali 100%. Nanti hasilnya 0,02818. Nah, dari praktikum ini pembahasan yang didapat dari data yang diperoleh dari praktikum gerak peluru menggunakan PET ini diketahui bahwa persamaan rumus pada dasar teori benar, dibuktikan dari regresi linear dari grafik dan perhitungan di atas. Dan lama waktu di udara ketika kecepatan awal berubah untuk proyektil yang sama adalah semakin bertambah. Karena kecepatan awal atau V0-nya juga bertambah sesuai sudutnya, maka lintasan proyektil akan semakin jauh dan tinggi sesuai sudut tembakan pelurunya. Hingga waktu yang diperlukan juga bertambah, dan nilai jangkauan ketika ketetapan awal untuk proyektil yang sama adalah jangkauan semakin jauh dan menyebabkan nilai jangkauannya bertambah karena kecepatan awal juga bertambah. Dan untuk kesimpulan dan sarannya, kesimpulannya semakin besar nilai kecepatan pada peluru, maka akan semakin besar waktu yang dibutuhkan peluru untuk mencapai titik puncak. Semakin besar nilai jangkauan peluru dan semakin besar pula nilai ketinggian jangkauan pada pelurunya. Dan juga suatu jenis benda tidak dapat mempengaruhi nilai sebuah titik puncak nilai ketinggian jangkauan bolanya. Sudut dapat mempengaruhi waktu saat peluru mencapai titik puncak dan jarak jangkauannya, dan massa benda tidak dapat mempengaruhi waktu saat peluru mencapai titik puncak dan jangkauan pelurunya. Dan untuk sarannya, sebelum melakukan praktikum diharapkan untuk membaca modul terlebih dahulu agar memahami materi tersebut sebelum kita melakukan praktikum gerak parabola ini. Sekian presentasi dari praktikum fisika dasar 1 yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.